Ya Allah, ini Engkau titipkan amanah ini, saya jalankan, tapi hamba menitip anak hamba. Gitu. Karena Kiki itu hampir nggak pernah sama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita buka masker, Bun. Jadi alhamdulillah saya Baba Ali itu setiap habis ada taraweh biasa kita berkunjung, bersilaturahmi. Jadi menyambung silam. Kalau kita berkunjung siang hari nggak ada kopinya, Bunda. Udah kita udah disuguhin kopi sebelumnya. Jadi alhamdulillah Baba Ali hari ini sudah di rumahnya Bunda Eliza bersama Hakiki. Ya. Jadi sekarang waktunya family time bersama Bunda Eliza satu di Jamal. Apa kabar, Bunda? Baik, ini izin ya? Iya. Alhamdulillah baik. Baik ya. Jadi aktivitas sekarang lagi di Banda Aceh. Ya. Lagi Banda Aceh ya, nggak di Jakarta. Lagi reses Ya di Banda Aceh, kegiatan Banda Aceh. Jadi kita masuk kalau segmen silaturahmi pada taraweh itu kita berbicara tentang family. Jadi kita ingin tahu sosok ibu dan sosok anak. Jadi ada di sini Hakiki yang pertanyaan pertama yang rumornya ini benar mau nikah sebentar lagi, mau tunangan. Insyaallah. Sudah tunangan. Oh sudah tunangan. Khidbah udah. Oh khidbah udah. Karena untuk ta'aruf. Oh untuk ta'aruf sudah. Jadi untuk pematangan jenjang selanjutnya sudah dipersiapkan juga. Insyaallah ya. Rencananya kapan? Bulan 10 insyaallah. Bulan 10. Bulan 10. Jadi pada Idul Adha. Pada Adha ya. Pada Adha ya. Insyaallah berarti untuk akhwat-akhwat di sana maafkanlah saya. Jadi calonnya di Aceh atau di Jakarta? Di Jakarta. Di Jakarta. Karena Kiki berdomisili Jakarta Banda Aceh ya. Iya. Pulang pergi ya. Dan dulu kan waktu SMA di Jakarta Jadi pas dapat orang Jakarta. Gitu ya. Jadi Bunda biasanya gini, puasa kalau memang jadi seorang ibu ya, bukan menjadi misalnya di luar anggota dewan, misalnya kesibukan di luar yang sangat padat pasti kan, reses, turun lapangan dan lain sebagainya. Seorang ibu di rumah itu gimana tuh? Biasanya aktivitas hari-hari gimana? Bangunin satu-satu anak-anak tuh sahur atau gimana tuh? Alhamdulillah, walaupun saya itu termasuk wanita karir ya, sibuk kerja di luar rumah, tapi yang namanya rumah itu tetap yang utama. Tanggung jawab juga ya, Bun. Hari ini memang totalnya semuanya saya yang siapin untuk buka puasa. Biasa masak sendiri saya lihat di Instagram, masak sendiri. Kalau untuk masak, terus beres-beres, pokoknya kapan ada waktu itu tetap dilakukan. Dan itu juga ya sebuah kebahagiaan tersendiri kan, tanggung jawab kita sebagai seorang istri, seorang ibu. Iya betul. Dan kebahagiaan juga, maksudnya bangga juga. Bisa, bangga ya? Ya, jadi walaupun sesibuk apapun, yang namanya kegiatan yang di rumah, rasanya rugi ya kalau perempuan itu nggak bisa masak, nggak bisa beres-beres, betul. juga berperan sebagai seorang ibu ya, sosok ibu di rumah ya. Sahabat dengan anak-anaknya, dengan suami dan sebagainya. Jadi kayak saya tuh biasa aja, rutinitas itu sesuatu hal yang biasa ya. Biasa. Karena kita gini, termasuk saya mungkin, Bun. Jadi panggilan akrabnya Bun. Nggak masalah ya. Saya memang manggilnya Bunda. Jadi gini, kadang kita melihat aktivitas Bunda yang memang sangat gimana ya? Sangat padat. Bahkan yang baru-baru akhir ini Bunda misalnya menjamu ada siapa itu Taki Malik. Baru-baru ini ada Taki Malik yang Bunda ini saya akui satu hal, menjamu tamu ya, bukan ya, pemulia jame istilahnya. Kalau pemulia jame luar biasa. Kita harus belajar orang Aceh itu bagaimana kita memuliakan jame itu. Setuju nggak Ki? Setuju. Bunda sangat ya, sangat. Bahkan dari bandara dijemput. Betul. Ya. Ada Ibu Desi lagi 2 hari kemarin ya. Ada Ibu Desi dijemput dan diantar ke
Kenapa Bun? Ada apa nih yang dalam diri itu? Ya rasanya memang itu yang Allah suruh sama kita. Oke. Jadi, kalau kita semaksimal mungkin bisa memuliakan tamu itu, tamu kan membawa rahmat bagi kita. Iya. Jadi dari saya hari-hari mau saya dalam jabatan, banyak tamu tanya, bisa kenapa bisa jemput kita dan bahkan mengantar kita sampai ke pintu pesawat. Benar. Dan itu memang harusnya kita lakukan gitu. Kalau kita punya waktu luang. Tapi kalau enggak kan tentu ya bagaimana yang kita bisa. Tapi kalau memang ada, kalau hal yang lain masih bisa ditinggalkan, tetap saya meninggalkan itu. Oh gitu. Karena kebiasaan dan dari keluarga gitu. Iya, kekompakan keluarga misalnya juga terlihat ya, terekspos lah. Kalau kita sebagai orang-orang ini terekspos, ini kompak. Jadi ada waktu keluarga ada, waktu kerja ada juga gitu loh. Jadi kayak Bunda ini bukan menjemput aja, menjemput makan siang, buka puasa, sampai penginapan ya, sampai di penginapan, sampai ke acara-acara. Jadi totalitas. Kiki mengawali gimana Bun? Kalau saya tuh bahkan ada waktu saya jadi dulu masih menjabat ya, kan ada tamu dari Mesir, jadi dokter yang sama anaknya menghafal Quran. Jadi saya bahkan mau meninggalkan kerja, saya mau melihat ini anak menghafal Quran itu sebetulnya gimana perilaku akhlaknya gitu ya. Jadi sebetulnya tamu-tamu ini kan beragam dan ilmu kita kan juga terbatas. Betul. Dengan kita banyak melayani siapapun yang datang, kita juga banyak dapat ilmu dari situ. Jadi perilaku orang kan beda-beda. Betul. Dan ukhuwah yang terbangun dengan hati itu beda, nyangkutnya di hati. Ya, jadi perasaan ya, ilmu kan karakter orang beda-beda kan. Orang sukses dengan misalnya ada satu amalan yang dia kerjakan rutin, yang kita bisa ambil satu pelajaran lah dari itu ya. Kiki terlibat mengurusi tamu-tamu itu. Kalau Taki Malik iya kemarin. Oh, Taki Malik terlibat dari pertama. Taki Malik enggak dari pertama, cuma kemarin waktu mendampingi di beliau imam di Masjid Oman. Pokoknya kita bagi peran lah. Kalau yang saya nggak bisa ya. Oh, dikawal ya, mesti tetap dikawal ya. Taki mau jadi imam, Kiki dampingi. Ya kan di rumah juga begitu. Kalau ada tamu siapapun, kadang tamu anak-anak. Sering di balik layar aja lah. Oh, gitu ya. Ya betul. Tapi anak-anak selalu mensupport gitu. Mensupport ya? Ya, kalau tamunya anak-anak saya juga support. Oh iya, termasuk kami. Sangat disupport. Jadi kita kembali ke puasa. Biasanya kan puasa itu Masjid Oman itu, kalau sama Bunda itu pasti dihadirkan imam-imam yang luar biasa. Setuju nggak Ki? Setuju ya. Setuju. Pasti yang dari luar-luar, syekh. Dari Yaman, dari Saudi. Ya, dari Saudi, Yaman, dari Madinah kan ada ya. Syekh. Hari tahun ini gimana? Ya kan sebetulnya gini. Itu bagian dari syiar dan dakwah, menghidupkan Ramadan. Kalau dulu kan awal-awal kita kalau lihat di akhir Ramadan biasanya masjid itu kosong, ya kan? Makin akhir makin kosong. Nah kemudian kita mensiasati itu, jadi menghadirkan imam-imam dari Mekah ya, dari Arab gitu ya, betul. Dari Mesir. Itu bagian dari orang kan rindu nih, yang belum pernah ke haji, belum pernah bertemu dengan pada syekh yang memang mereka hafalan Quran, lajah ya, logatnya bahasa ya, betul. Kan kita ngebayangin gimana sih kalau kita berada di Masjidil Haram di Madinah, suasananya bangun ya, kayak Mesir apa. Jadi ini membuat orang lebih khusyuk gitu salatnya. Dan karena memang ada jiwa, mereka datang ada punya doa dan kelebihan. Nah kemudian sebetulnya ketika masyarakat itu sudah membudayakan kebiasaan justru menghidupkan akhir Ramadan, walaupun syekh nggak datang, walaupun imam nggak datang, imam-imam besar dari luar, tapi kita udah punya imam yang cukup mumpuni sebetulnya. Betul. Di daerah kita. Nah dakwah itu ketika udah sampai ke masyarakat, udah Islam, agama Allah di hatinya, Ramadan ibadah karena Allah, menjemput ketakwaan. Nah justru sekarang kan
kita lihat justru walaupun Syekh nggak ada datang karena pandemi, Iya pandemi ya. karena nggak bisa datang ke daerah kita, walaupun ada Syekh Palestina yang masih berdakwah dan sekarang ada di Aceh, tapi kan berpindah-pindah gitu ya, tidak menjadi imam, Konsisten ya. imam tetap gitu ya. Tapi alhamdulillah kita melihat antusias semangat ibadah masyarakat kita udah apa? Artinya udah nggak lihat lagi mau imam siapa, mereka tetap itu menjadi hal yang budaya kita dan kebiasaan yang diharapkan oleh Rasulullah, itu dakwahnya udah nyampe insya Allah. Betul, insya Allah. Dan kita juga kita sudah punya Imam Azhari ini. Imam dari Mesir. Jadi gimana puasa di Mesir? Puasa di Mesir? Suasana puasa di Mesir, cave. Kalau bahasanya ya, cave. Cukup apa? Cukup merindukan ya. Cukup merindukan ya. Suasana di sana yang paling apa namanya? Yang paling menonjol itu setiap masjid itu imam nggak ganti-ganti satu masjid imam dari pertama sampai akhir nggak ganti-ganti. Dan dia baca dari juz 1 sampai 30. Berarti khatam satu Ramadan. Oke. Tanpa lihat Quran. Dengan hafalan. Berarti hafid ya? Hafid. Jadi siapa orang-orang yang hadir itu kan mendengarkan Quran dari juz 1 sampai 30 setiap Ramadan. Maka banyak orang Mesir itu kalau kita sholat di masjid Mesir, kita salah baca ayat, pasti ada yang sambung, nggak mungkin yang diam. Oh, berarti juga kebanyakan yang hafiz yang ngikuti dan lain sebagainya. Orang awam pun udah biasa itu dengar. Oh ini sambungannya ini nih. Gitu. Oh gitu. Jadi ya. Dia nggak hafal. Bukan imam aja yang khatam, jamaah juga khatam, ikut khatam ya. Itu nuansa itu bisa dibangun tuh ya. Sebenarnya itu yang harus di Aceh itu kita buat. Itu perbedaan. Mempersiapkan betul Ramadan ya kan. Menyambut Ramadan. Kalau menyambut Ramadannya? Dengan Quran. Di mana-mana Quran di mana-mana ya. Pasang lampu-lampu di rumah gitu kan. Oh ya. Lampu-lampu. Jadi dihias-hias. Ya. Jadi Ramadan itu betul-betul sesuatu yang dimeriahkan gitu. Memang dinanti-nantikan. Benar-benar mereka mau menjadi tamu istimewanya Allah. Oke. Berapa lama Hakiki di itu? 4 tahun 6 bulan. 4 tahun 6 bulan. Setiap tahun pulang? Enggak. 2 tahun terakhir tuh nggak pernah pulang. 2 tahun nggak pulang? Jadi waktu itu kita gimana tuh? saya suruh pulang. Udah lama kalau belum bisa kasih Quran untuk mama itu nggak pulang. Masya Allah. Jadi kalau dia udah hafal Quran, benar-benar dia baru pulang. Dan alhamdulillah hari ini hafiz. Alhamdulillah. 30 juz. 30 juz. Dan imam tarawih di Aceh. Ya, imam berganti-ganti. Berganti-ganti di masjid. Iya. Oke, gimana Bunda melihat anaknya seorang hafiz, imam hari ini? Syukur, emang kan saya nggak minta lain sama Allah. Oke. Waktu saya dalam jabatan, yang saya minta Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab lana shalihin. Dan saya selalu itu saya baca, walaupun dalam rapat kadang-kadang saya meneteskan air mata walaupun teringat anak saya selalu minta itu, ya Allah, saya nggak minta yang lain. Jadikan anak saya anak soleh, karena ya namanya seorang ibu ya, seorang istri gitu. Saya kan terbebani, merasa bersalah gitu ya kalau saya keluar rumah kerja. Tapi saya pikir ini kan titipan Allah, saya titip lagi sama Allah. Saya bilang, ya Allah, ini Engkau titipkan amanah ini, saya jalankan, tapi hamba menitip anak hamba. Gitu. Karena Kiki itu hampir nggak pernah sama saya. Hampir jarang ketemu. Ya, sejak saya jadi anggota DPR. Wali kota. Wali kota. Kiki itu di waktu habis tsunami, habis tsunami anak-anak pindah ke Medan. Dari Medan Kiki pindah ke Jakarta. Dari Jakarta Kiki pindah ke Mesir. Jadi ya pokoknya kita hampir benar-benar nggak bersama. Jadi anak-anak ini bahkan saya bilang janganlah saya yang jauh gitu kan. Mama, kalau Kiki itu di samping Mama, itu jawaban Kiki. Mungkin yang jaga hanya Mama. Tapi kalau Kiki nggak di samping Mama, Kiki menuntut ilmu, yang jaga itu ribuan malaikat Mama. Jadi Mama nggak usah susah. Ya Gitu. Jadi saya kan, masya Allah gitu ya. Ya udah saya bersyukur itu begitu
saya minta sama Allah, satu hari Kiki datang ke kamar saya, terus waktu itu waktu Ustaz Jeffrey Al-Bukhari meninggal, anaknya itu Kiki bilang, "Mah, kenapa anak Ustaz Jeffrey itu meninggal ayahnya nggak nangis?" Oh, berarti ayahnya udah tahu makna titipan gitu kan, makna titipan. Terus kemudian saya bilang, tapi pasti anaknya sedih lah gitu kan. Kalau mama meninggal bikin sedih nggak? Sedih lah mah, nangis gitu kan. Terus saya bilang, jangan-jangan nangisnya bukan karena Allah, tapi karena takut nggak ada lagi yang ngurus, kehilangan itu. Kan? Terus saya bilang, boleh nggak mama minta sesuatu sama Kiki? Boleh mah. Oh, tidak apa. Karena mama mau minta Kiki dengan Quran gitu. Oh, Kiki udah bisa jadi imam mah. Waktu itu dia bilang jadi imam. Imam Aceh. Masih Imam Aceh. Jadi bisa mah jadi imam kalau ada yang meninggal kata dia. Ya, tapi nggak cukup dengan itu. Kiki tolong hapusin air mata mama di hadapan Allah. Mama nggak bisa balik ke Allah kalau anak mama nggak jadi ada yang soleh gitu. Terus dia mikir kan. Tapi setelah itu dalam Ramadan itu mau ke Jakarta, tiba-tiba Kiki bilang, "Mah, Kiki mau balik ke Jakarta cari ustadz untuk Kiki menjadi hafiz." Ya, oh, Masya Allah. Saya tuh di situ Masya Allah bahagia betul. Saya cari gitu ya. Akhirnya saya dapat dibantu oleh Ustadz Zul. Terus kemudian Ustadz Zul ada temannya Ustadz Syahril namanya. Saya telepon Ustadz Syahril, saya nggak pernah kenal gitu. Tapi Ustadz Syahril ini orang Aceh di Jakarta. Imam Masjid Atin ya. Jadi sering juga di sini jadi juru musyawarah dan sebagainya. Terus saya telepon Ustadz Syahril, terus Ustadz Syahril bilang, "Nah, ya Bu, kalau itu saya ketemu anaknya gitu. Gak apa-apa Ustadz, kalaupun bukan Ustadz, mungkin tolong carikan Ustadz siapa yang lain yang bisa bimbing anak saya." Berarti Ustadz Syahril begitu ketemu Kiki, ngobrol sama Kiki, jatuh cinta, kata Ustadz Syahril. Jadi cinta. Saya nggak pernah dapat anak yang memang punya kemauan tekad ya. Tekadnya luar biasa. Jadi Ibu izinkan memang biar saya yang didik anak Ibu. Oke. Jadi Kiki mulai belajar Quran, tahsin sampai dengan dia mulai menghafal Quran sama Ustadz Syahril. Nah, sampai satu hari Kiki minta untuk hijrah, jangan lagi di Jakarta, bukan karena nggak mau Ustadz Syahril ya, tapi sudah terbebani dengan persoalan macetnya Jakarta. Oke, kuliah. Kuliah di mana? Awal di ISQ Business School. Oh, Pak Ari Ginanjar. Menara 46 apa? Menara 165. 145. Ya, kalau saya lewat TB Simatupang tuh, lewat flyover tuh. Ya, ada tulisan Allah tuh. Ya, benar. Di situ lah kuliahnya. Betul. Oh, di situ. Oke. Pertama dia mau kuliah di Trisakti. Terus udah gitu tiba-tiba Pak Ari baru buka kuliah nih. Oke. Pak Ari bilang, "Udah sama Om Ari aja." Iya. Ya udah, terus akhirnya udah nggak, kan kalau kuliah di tempat yang udah rame itu biasa. Ini Om Ari lagi bangun kuliahan yang insya Allah bisa membangun akhlak yang baik gitu kan. Ya kita sama-sama lah berjuang gitu. Ini yang luar biasa kan, murid pertama. Angkatan pertama, betul. Gitu kan. Jadi ya udah, Kiki di sana. Nah, tapi kemudian dia punya target untuk bagaimana menghilangkan kemunafikan. Ternyata 40 hari 5 waktu sholat harus berada di takbiratul ula. Nah, saya lihat kalender itu. Terus saya bilang, menghilangkan kemunafikan kan susah Mama. Ini aja nggak dapat takbiratul ula, ternyata mau sholat. Terus apalagi dia depan Ustadz masa duluan datang, dia telat gitu. Tapi kayaknya Kiki harus hijrah Mama. Terserah mau ke Maroko, ke Jordan. Kemudian akhirnya ke Mesir. Pokoknya pilihannya tetap ke luar negeri. Harus ke Arab karena pengen bisa bahasa Arab. Oh ya, mensempurnakan Qurannya itu ya. Gitu kan, karena dia tuh punya, kalau buka YouTube Muhammad Hakiki itu keluar cita-cita dia waktu itu pernah bikin video di ISQ Business School. Target dia, cita-cita dia yang utama adalah menghafal Al-Quran 30 juz gitu ya. Terus dengan cita-cita yang lainnya. Nah itu saya sempat nangis tuh begitu lihat video itu kewajiban semua mahasiswa gitu. Jadi untuk di like and share. Dan jadi tugas lah istilahnya ya, tugas. Dan dia buat itu sendiri gitu. Saya di situ nangis dan terus berdoa. Jadi
alhamdulillah. Jadi sekarang Allah kasih gitu. Makanya kita bersyukur dan harus istiqomah doa lah ya. Karena penghafal Quran itu kan bukan sekedar menghafal, tapi seumur hidup dia harus bisa menjaga itu, karena itu amanah yang paling berat gitu. Betul. Menghafal aja kan, mengamalkan yang lebih sulit lagi gitu kan. Ya, menjaganya itu karena seumur hidup Al-Quran itu sudah ada di diri. Kalau hartanya nggak ada apa-apanya. Yang paling berharga iyalah kalau udah ibunya udah nggak bisa sebegitu, paling nggak anaknya kan. Betul. Insyaallah. Kita ya dengan Quran, karena hidup dengan Quran itu insyaallah Allah kasih melihat kita dunia akhirat. Syafaat ini menjadi syafaat Al-Quran. Iya, insyaallah. Ya, jadi motivasinya mama waktu itu mencari Al-Quran ya. Gimana? Ya. Motivasinya selalu, nanti mungkin Kiki bisa cerita. Sebetulnya kan kita waktu itu Kiki kehilangan adiknya yang paling kecil, nomor 2 setelah Kiki. Oh ya? Meninggal ya, tabrak depan rumah. Itu dia tanya tentang surga. Gimana sih mas surga tuh, dia kejar surga. Salah satu motivasi kita semua ini gimana nanti kita bisa bertemu lagi dengan anak. Dengan dia. Iya. Itu kan nama hotel tuh nama dia Hanifi. Oh, Hanifi itu nama dia. Ya, hotel Muhammad. Ya Allah. Ya, Hanifi. Muhammad Hanifi. Jadi termotivasi ya. Buat tahfiz Quran Al-Hanifi, Hotel Al-Hanifi, Hotel Syariah. Ya, betul, Hotel Syariah. Itu untuk mengabadikan nama adiknya Kiki. Dan insya Allah menjadi amal jariah juga nanti. Insya Allah ya. Jadi itu motivasi ketika itu kan Kiki karena dekat sekali. Jadi dia selalu cita-citanya ini ketemu adiknya. Sebenarnya nggak bisa ketemu kecuali dengan amalan kita itu harus jaga. Harus jaga ya. Iya. Berapa lama? Jangan nyusahin dia lah. Betul. Tapi insya Allah jaminan kalau hafal Quran, insya Allah 7 keturunan bisa dia tarik, bisa diajak, bisa dirangkul ya. Dan berapa lama menghafal Quran itu? Di Mesir 3 tahun 1 bulan. Sudah bersanad. Kan biasanya ke Mesir bisa kita ambil sanad ya? Ya. Sudah bersanad. Sudah. Alhamdulillah. Sanad ke-29. Dan Kiki bisa memberikan sanad kepada yang lain. Dari Syekh Ahmad Sobri. Syekh Ahmad Sobri. Berarti udah Syekh sekarang bunda anaknya. Udah bisa memberi. Oke. Jadi terakhir bagaimana melihat mama, sosok mama gimana? Sosok mama ya? Iya. Luar apa? Yang pertama itu lebih kuat daripada laki-laki fisiknya. Kerjaannya juga lebih dari laki-laki. Iya, kadang kita pun nggak sanggup ngikutin. Betul. Yang kedua apa ya? Alhamdulillah kami walaupun misalnya mama ini seorang yang sangat aktif berkarir, tapi kasih sayang perhatian itu alhamdulillah nggak pernah kurang. Itu yang membagi waktunya itu yang susah kan pastinya. Pasti karena insya Allah mudah-mudahan bisa jadi salah satu kelebihan mama itu. Yang ketiga itu sabar. Mama sabar. Dan apa yang belum tercapai itu mama dari Kiki? Yang belum tercapai. Ya cucu lah pasti ya. Insya Allah nggak lama lagi. Belum tercapai apa ya? Yang pengen dikasih, yang pengen dilakukan tuh mama. Dilakukan. Nggak tahu sih istiqomahnya sama Quran gitu aja. Tunggu, karena Quran udah sempurna ya bu. Iya. Quran ya, kan sudah memberi mahkota kalau istilahnya ya, sudah memberi mahkota. Tapi Quran aja itu udah lebih dari semuanya. Biar aja kita yang kerja, bikin dengan Quran aja. Gitu. Sebetulnya kan kita pengennya begitu. Namanya kita di dunia ini kan, maksudnya yang lain kita udahlah nggak apa-apa, Kiki dengan Quran, ayah, mama, semua keluarga kerja, Kiki nggak kerja, kami nggak apa-apa. Gitu. Walaupun saya nggak mau. Kiki tetap nggak mau lah gitu ya. Mama orang dengan Quran itu bukan berarti dia juga harus dengan Quran aja, tapi kan dia juga harus berjuang, dia juga harus berusaha, dia juga harus bisa memberikan penghidupan bagi keluarga dan sebagainya. Balancing. Harus mandiri juga. Ya harus mandiri. Sebetulnya bagi kita kalau kita paham ya.
sebetulnya yang paling mahal bukan itu. Kita dapat duit kasih dia semua terus buat dia ngasih lagi juga nggak apa-apa gitu. Yang penting dia tuh istiqomah dengan Quran, karena itu kan nggak mudah ya. Dengan hatinya harus bersih, akhlaknya harus baik, akhlaknya harus dengan akhlak Quran. Kemudian dia juga artinya keistiqomahan dalam hafalan untuk mungkin, benar-benar mungkin. Betul. Dan perilaku Quran itu kan beda gitu. Kita takut juga artinya kalau dia terlalu bergaul luas, terus namanya manusia makalah kotor, manusia kadang salah, kadang nanti dia lupa. Gitu kan. Ya kita mencoba untuk ya ini permata yang paling berharga harus kita jaga. Harus jaga ya. Mungkin yang mau saya berikan itu ke depan niatnya insya Allah bukan hanya sekedar cucu, tapi cucu yang bisa hafal Quran juga. Iya, jadi anak-anak hafal Quran ya. Kalau Kiki hafal Qurannya di waktu udah dia dewasa, kalau saya cucu-cucunya nanti masih kecil. Nah, insya Allah ya. Insya Allah jadi keluarga hafiz semua insya Allah ya. Kayak misalnya saya lihat cucu bunda siapa? Yang anak Karara siapa? Si Hisham. Kan bertiga. Sarah? Ya. Itu Masya Allah. Itu mereka dari kecil udah dengan Quran. Dengan Quran, ya betul. Ya, happy mereka, nggak ada beban. Jadi Hisham itu datang ke rumah, mana Om Kiki gitu. Langsung dari Om Kiki. Kan kalau anak-anak kita suruh dulu kan. Betul. Dia memang dengan happy-nya dia. Dia sekolahnya semangat ya, masih kecil sekolahnya ya. Bener gak? Ya, sering ngeliat ya story Kak Rara juga kan. Mainnya Kak kurang, tapi dia jadi imam dari kecil jadi imam. Iya, jadi imam ngajarin si Sarah. Betul. Kadang-kadang gini, kadang-kadang walaupun ayahnya udah sholat, itu bilang dia jadi imam, ayahnya makmum di belakang. Padahal untuk biar dia memotivasi. Betul. Oleh cara mendidik kan macam-macam. Tapi harus anak itu dibuat happy dengan Quran. Dan dia hari ini happy. Sarah pakai mukena kecil-kecil. Dia pakai mukena ada sholat. Ada yang kecil lagi siapa? Ngikutin ya. Saya ngikutin semua. Si Ilya. Si Ilya mau kali itu si Ilya. Ada adiknya lagi. Jadi semuanya tuh ya alhamdulillah. Artinya itu kan rezeki Allah kasih. Betul. Rezeki Allah kasih. Jadi ya namanya kita banyak salah, banyak lupa, banyak dosa gitu. Tapi ya kita terus berjuang, berusaha untuk terus lebih baik. Harapan bunda, harapan mama terhadap anak-anak apa ya? Sudah selesai ya? Saya nggak pernah minta yang lain. Asal ngobrol, saya diskusi, tukar pikiran, tapi ujungnya saya bilang yang penting mama itu Quran. Sholat, Quran, yang lain nggak ini bagi mama nggak butuh apa-apa, cuma butuh itu aja. Baik, jadi sudah dengan Al-Quran sudah insya Allah semua sudah diraih. Sudah dikasih Allah semua ya. Dan isinya. Sudah baik, kita sudah setengah jam lebih kita berbicara bersama Bunda dan Hakiki. Alhamdulillah kita tahu sisi lain dari Bunda, sisi lain dari Hakiki. Jadi ini pemain bola. Oh iya, pemain bola sama si Rangga. Biasanya main futsalan terus ya. Di Mesir dia pemain terbaik juga. Oh ya, pemain bola ya. Di SMA dulu dia juga dapat pemain terbaik bola terus ya. Memang aktif di bola. Saya perhatikan cerita versi dari Rangga juga. Saya hubungi Kiki. Lagi habis futsal kan? Kita janjiannya habis futsal kalau nggak salah. Iya, habis futsal ya. Oke. Harian dia pagi sampai menjelang buka dengan Quran. Kalau habis tarawih dia pun mau main bola. Iya. Jadi olahraga tetap jaga ya. Olahraga harus seimbang. Harus seimbang ya. Oke, jadi habis ini mungkin ada perbincangan pemuda spesial. Kita sudah hadir Tasir Wali. Cucu lama juga sudah hadir di rumah ini. Iya. Anaknya Abuya Nasir. Abuya Nasir Wali. Keponakannya Abuya Jamaluddin Wali. Iya, keponakan Abuya Jamaluddin Wali. Betul. Tapi udah izin ya? Siap. Jadwal lain ada kegiatan lagi nih. Boleh. Jadi saya doakan Bunda sehat terus. Ya. Istiqomah di amanah dan DPR sudah paling lembaga paling tinggi lah. Ya. Insyaallah. Calon wakil gubernur kayaknya ada enggak nih tawaran, tapi Bunda udah pernah jawab. Iya, kita di hotel Rasa Mala. Gitu kan saya tanya, jadi
Masih udah berubah Mas atau untuk gubernur? Karena lama nih masih 2024 kalau nggak salah ya. Allah udah atur semua itu. Allah. Jalanin aja sesuai dengan apa yang Allah mau dari kita. Dan kalau memang waktunya memang Allah bilang di sini ya di sini, nggak ada yang bisa menggeser itu kan. Yang penting buat aja yang terbaik, yang terbaik, dan kebaikan itu akan balik ke kita. Baik, dan insya Allah kita tanya-tanya mau arah ke politik atau enggak ke Hakiki di segmen spesial Bunda spesial. Oke. Terima kasih banyak Bunda sudah menjamu kami, sudah menerima kami. Semoga bermanfaat untuk banyak orang. Cerita Hakiki memang sudah menjadi panutan banyak orang ya. Jadi teman-teman, ya insya Allah ya pemuda ya. Jadi bisa memberi energi positif lah terhadap kaula-kaula muda seperti kami. Oke, makasih banyak Bunda. Ya, assalamualaikum. Ya, Bang. Waalaikumsalam.